kepada saudara-saudaraku yang nanti akan melihat tayangan ini di tayangan ulang khusus setelah diunggah di Facebook. Saya mohon pengertiannya karena sebetulnya ini tidak dikonsumsikan khusus untuk YouTube, sehingga pola siarannya sangat live streaming khas FB, sehingga tidak buru-buru ke isi, tidak buru-buru ke materi, tapi ngobrol dulu ke sana kemari. Nah, karena siaran ini sering dipindah begitu saja oleh Mas Adi Rahman namanya, admin YouTube BriGS, dan saya memang membiarkan dan juga bahagia saja dipindah begitu saja, sehingga format-format YouTube sebagai sebuah format siaran itu tidak terakomodasi secara semestinya karena ia sudah masih sewarna FB ya, belum YouTube, sehingga ada yang teman-teman yang marah ini ngomong apa orang ini. Ya saya terima itu dengan bahagia saja, karena juga benar kritik-kritik itu bukan hanya kritik, itu sudah maki-maki, tapi kok ya nonton gitu ya. Penting kalau Anda tidak mengenal seseorang, Anda tidak menyukai seseorang atau tidak setuju, saya sarankan daripada Anda susah dan menderita tidak perlu nonton siaran yang memang tidak terlalu berpretensi untuk selalu membuat senang penontonnya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sedulur-sedulurku, semoga sampean sehat. Doa saya senantiasa kuat hati, kuat raga, kuat emosi, dan kuat pikiran. Kita ngobrol sejenak, memberi kontribusi sebisa kita, sekuat yang kita bisa. Betapapun kita ini orang-orang awam, tetapi bahkan hanya orang awam pun, kalau ada niat baik di hati kita itu, ia akan dicatat oleh alam ya, sebagai kontribusi yang tidak sederhana, karena seberat zarah pun itu tercatat, baik amalan baik maupun amalan buruk. Jadi tidak usah pernah ragu-ragu untuk mengkontribusikan apapun, betapapun sederhana, betapapun kita awam, karena seluruh dari kita punya doa ya, dan doa ini makin awam seseorang, makin tidak berdaya, apalagi sudah tidak berdaya makin dibuat susah oleh keadaan, apalagi sudah dibuat susah sengaja dieksploitasi, sengaja tidak dipedulikan, dan orang-orang yang berdaya itu membuat keputusan-keputusan yang membuat para awam itu makin tidak berdaya. Wah, itu doanya luar biasa. Sebelum nanti kita ngobrol tentang menimbang keadaan negara dari 5 sudut pandang, saya mendapat kiriman buku baru saja ya, dari seseorang yang saya tidak hanya respect tapi juga kagum. Nomor punggungnya 20, ya asli dari Salatiga, Bambang Pamungkas. Ya,
Pamungkas itu bontot akhir penutup. Seperti ini hari Rabu ini, ya. Ini kalau di tradisi Jawa Islam atau Islam Jawa, ini ya disebut Rabu Wekasan. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Ini biasanya beberapa sesepuh, beberapa ulama menjalankan sunnah sholat tolak bahaya, karena di Rabu akhir setiap bulan Safar ini dipercayai Allah sedang menguji penduduk bumi dengan menurunkan ujian-ujian bernama bahaya. Jadi dalam konteks kosmologi Jawa ini tidak sesuatu yang asing, dan juga tidak perlu menafsirkan ini sesuatu yang baru, karena bahaya keberuntungan itu memang soal yang mengitari hidup kita ini. Jadi Jawa ini saja hidup di dalam, dari Sumatera saya kira, lingkaran cincin api, gunung-gunung berapi itu. Jadi bahaya itu kita akrabi setiap hari. Sebaliknya juga keberuntungan. Hanya kalau kita berpikir dari sudut pandang bahaya, sebetulnya selalu ada pengingat-pengingat betapa dekat bahaya itu di sekitar kita. Inilah pentingnya Rabu Wekasan ini diingatkan juga sebagai hari yang dipilih atau waktu yang dipilih untuk kita lebih meningkatkan kewaspadaan. Saya akan memberi komentar kecil dulu kepada buku Bambang Pamungkas ini, BP20 Pride judulnya. Ya, terima kasih Bambang. Ini saya ingin meminta buku ini lama, tetapi nanti dikira saya tukang meminta-minta, jadi ya nunggu keikhlasanmu saja. Nah, alhamdulillah ikhlas dan dengan tanpa paksaan dan tanpa tekanan datang kemarin bersama masker cantik. Buku ini sangat intelektual menurut saya. Jadi profesional footballer itu menurut saya memang harus intelektual seperti Bambang ini. Bambang ini terkenal dengan heading, ya, sundulan kepalanya yang melampaui tinggi tubuhnya yang sebetulnya tidak terlalu jangkung untuk pemain bola yang diidealkan. Tetapi karena itu sudah menjadi kesadaran Bambang, ia melatih gaya lompat yang sedemikian rupa sehingga gaya heading Bambang Pamungkas ini sangat terkenal dan sangat mematikan, sangat berbahaya di gol-gol lawan. Ada satu petikan yang walaupun saya belum membaca sampai tuntas gitu, tapi ini langsung memberikan sebuah tekanan kepada seorang Bambang Pamungkas bagaimana ia menghayati profesinya. Apa itu? Ia mendefinisikan sepak bola sebagai begini. Sebagai sepak bola itu bukan reaksi, tetapi antisipasi. Karena kalau kita hanya bereaksi, semuanya sudah terlambat. Itu statement Bambang. Tidak cuma indah statement ini, tetapi juga filosofis, ya, dan aktual dan kontekstual. Aktual itu terjadi tidak hanya di setiap kali, ya, tapi setiap hari terjadi.
soal reaksi dan antisipasi ini. Dan ia tidak hanya terjadi di lapangan bola, itulah kenapa disebut kontekstual. Ia juga terjadi dengan negara ini. Dengan bagaimana menangani pandemi, menangani politik, ekonomi, pilkada, dan kepemimpinan. Nah, 5 sudut pandang itulah yang akan kita bicarakan untuk menimbang keadaan negara di hari ini. Mari teman-teman, saya butuh saran dan pendapat Anda, ya. Keadaan negara di hari-hari ini bisa kita lihat satu dari sudut pandemi. Bukan saya yang harus beropini, karena opini saya ini bisa tidak terlalu penting, tapi saya ingin menjaring komentar, opini, dan ide teman-teman agar siapa yang menonton siaran ini terkontribusikan. Ya, bisa Anda tulis di kolom komentar itu. Saya hanya memancing pertanyaan-pertanyaan, menyiapkan ruang-ruangnya saja agar kita memiliki sebuah ruang diskusi bersama. Jadi, berapa sebetulnya skor yang Anda sematkan kepada negara ini di dalam manajemen pandemi ini? Dan kenapa skor itu Anda sematkan? Apakah Anda puas, kurang puas, atau sama sekali kecewa? Ya, puas, kurang puas, atau kecewa. Syukur Anda sertakan alasan-alasannya. Syukur alasan-alasan itu ada juga fakta-faktanya, walaupun sebatas fakta yang Anda ketahui. Ya, apakah Anda puas? Anda kurang puas, atau Anda malah kecewa? Saya mungkin hanya memberi sebuah insight saja. Misalnya, bagaimana kemarin-kemarin itu Dr. Terawan yang juga Menteri Kesehatan kita menjadi bahan diskusi. Apakah Anda masuk lewat sana? Apakah di luar kontroversinya itu Anda melihat kinerja beliau yang penting dikabarkan agar kita tidak salah paham? Atau memang beliau penting juga mendapat kritik dan masukan-masukan dari Anda? Saya beberapa kemarin malam rasanya, kalau saya tidak salah, membaca surat terbuka dari dokter yang saya kenal. Artinya saya mengenal beliau, walaupun mungkin beliau tidak mengenal saya, karena dekat di Semarang ini di Rumah Sakit Karyati, Dr. Zainal Mutakin. Beliau orang yang sebetulnya relatif pendiam, dan saya tidak pernah melihat gaya beliau seperti ketika menulis surat ini. Ketika menulis surat ini, Dr. Zainal Mutakin itu tiba-tiba menjadi pribadi yang berbeda dan bersurat kepada Dr. Terawan. Isinya relatif keras. Yang butuh saya konfirmasikan, dan ini belum saya konfirmasikan, adalah apakah surat itu asli, ya? Karena untuk memverifikasi itu butuh waktu. Ya, teman-teman yang mengerti situasi ini, bahkan mengerti surat terbuka ini, mohon konfirmasinya. Data-data kami dilengkapi. Jadi, karena yang menulis seorang dokter, kalau itu benar, berarti sangat layak didengarkan, karena beliau pasti mengerti situasi di lapangan dan mengerti kompetensi apa yang harus diselenggarakan oleh negara ini, termasuk dari Departemen Kesehatan. Ya, ini angka COVID, saya belum ngecek angka terakhir, dan apakah demo-demo yang kemarin itu juga secara signifikan memiliki sebuah penambahan-penambahan, ya. Kalau ada penambahan dan itu tajam, berarti benar bahwa kita memang sangat harus berhati-hati, dan demo ini melibatkan sebuah mata rantai risiko yang tidak sederhana. Tapi kalau angkanya biasa-biasa saja, ya, yang tertular juga seperti yang beredar di hari-hari ini, itu juga menarik didiskusikan. Kenapa? Apakah demonstran itu
kebal, memiliki herd immunity karena gairahnya, karena perjuangannya misalnya. Saya tidak ngerti itu. Ini butuh angka yang sungguh-sungguh, bukan angka yang manipulatif dan politis, ya. Itu pandemi. Sudut pandang kedua, dari sudut pandang politik, ya, ini sungguh kompleks sudut pandang kedua ini. Karena perang pandemi ini, kalau disebandingkan dengan perang politik, ya, apakah salah satunya lebih ramai? Apakah perang kepada pandemi itunya yang lebih ramai karena itu memang sedang menyita konsentrasi dan seluruh kekuatan bangsa ini, atau perang politiknya yang ternyata jauh lebih besar? Silahkan Anda membuat ukuran-ukurannya, telaah-telahnya, sederhana saja. Boleh Anda juga memakai intuisi, karena kita ini ya tidak researcher, tidak surveyor, dan bukan ahli statistik ya, tetapi kita memiliki common sense, memiliki akal sehat gitu. Sekali lagi tugas saya hanya memberi penyulut-penyulut saja agar diskusi ini membuka banyak pintu-pintu gagasan, ya. Apakah perang politik itu ada? Ya, sebagai pertanyaan-pertanyaan rendah hati. Kalau ada, ya indikasinya seperti apa? Kalau tidak ada, mosok ya tidak ada. Ya, apa ya, tarik-menarik yang demikian dinamis di lapangan ini, saya sendiri punya intuisi bahwa betapapun politik juga sedang meninggi tensinya. Nah, bagaimana menurut Anda agar politik ini menjadi katalisator penyelesaian masalah, bukan penambah masalah? Karena memang begitu sebetulnya politik itu dimandatkan. Tapi sebagaimana mandat, ia kan bisa diingkari mandat itu. Nah, kekacauan-kekacauan di planet bumi ini memang selalu berawal dari mandat-mandat yang diingkari itu. Politik itu memungkinkan sebuah tata negara berlangsung. Tata negara berperadaban, bertata hukum, lalu bertata ekonomi, lalu bertata-tata yang lain, yang bahkan tata ruang itu sangat tergantung kepada budaya politik yang dikembangkan bangsa itu. Nah, apa yang penting paling diwaspadai dari perang politik itu, kalaupun Anda melihat bahwa itu nyata, ya, apakah sasaran tembaknya adalah presiden, ya, karena pilpres sampai yang kedua ini, Pak Presiden Insinyur Joko Widodo sampai di periode kedua ini, memang tidak rampung juga rivalitas politik di tingkat dualitas pendukung dan bukan pendukung, pro dan kontra, dengan tingkat intensitas ketajaman yang sepertinya belum mereda, ya. Sejak beliau menjadi seorang gubernur DKI, kemudian melompat jadi seorang presiden dan lolos dari kontestasi, Indonesia memang sedang diguncang oleh periode boleh disebut apa ya, histeria kepada figur yang ini, juga kontroversi kepada figur yang ini. Keduanya bagi saya tidak terlalu menarik, ya, karena histeria itu juga kurang sehat,
kontroversi yang kepleset sedikit menjadi kegaduan, yang di sana ada kebencian, yang di sana ada vandalisme, sangat terbuka pintu-pintunya. Jadi keduanya adalah soal-soal yang kalau boleh saya jujur, saya cemaskan sejak awal. Yang membenci sebetulnya bukan hanya Pak Jokowi yang memiliki dua sisi ini, juga Pak Prabowo waktu itu. Bagi saya, dua reaksi ini adalah sebuah kutub yang tajam. Kalau seneng, seneng banget ya. Kalau benci, benci banget. Terus kesenangan yang satu itu ketika meningkat jadi pemujaan bisa menimbulkan yang tidak menyukai figur itu. Kalau melihat cara seseorang itu menyukai sampai memuja, itu yang semula hanya tidak menyukai jadi membenci ya. Kemudian kalau benci sudah muncul, itu apa saja itu bisa dipikirkan, bisa diucapkan, dan bisa dilakukan. Inilah bahayanya kebencian itu. Dan situasi itu sangat terbayangkan kalau kita tidak sama-sama menahan diri. Bagi saya pribadi, kontestasi itu karena negara ini platformnya sebetulnya sudah relatif fix ya. Siapapun yang memimpin itu sebetulnya sudah hidup di dalam sebuah platform yang definitif itu. Sehingga plus minusnya sebetulnya akan terukur. Tapi dengan kebencian dan pemujaan akan berbeda persoalannya. Maka untuk the next president, sebaiknya kita berlaku wajar-wajar saja. Dua kontestasi ini menjadi pembelajaran yang sangat besar mestinya. Ya senang, tetapi ya biasa-biasa saja, karena itu juga tidak terlalu signifikan sebetulnya. Kesenangan kita, kebencian kita itu tidak banyak mengubah keadaan. Ya cukup mencoblos atau tidak mencoblos gitu sajalah. Dan biarkan kita mendidik diri bersahaja. Karena kalau yang nanti pihak yang kita puja ini ternyata tidak memenuhi ekspektasi kita, kekecewaan kita juga sangat tajam itu. Sebaliknya, kalau kita benci sedemikian rupa, ternyata yang kita benci itu juga orang dengan banyak kebaikan, nah salah juga kita ini. Politik ya. Kemudian dari sudut pandang ketiga, ekonomi. Bagaimana ekonomi di hari-hari ini? Dan adakah ini WHO ini, kalau benar berita itu ya mohon dikonfirmasi bersama-sama, karena sekarang ini kalau kita membaca berita itu walaupun tampaknya dari sumber yang logonya jelas, berwibawa, tapi kalau sumber itu baru dibaca di internet itu, kita memang harus ekstra sabar. WHO membuat statement bahwa lockdown ini tidak lagi dianjurkan. Ini juga berita besar sebetulnya, karena seluruh dunia sudah mengamini konsep lockdown itu. Dan Indonesia salah satu yang agak membangkang dengan caranya. Ya. Karena ia mematikan ekonomi. Ini statement WHO yang terakhir. Nah, kalau begitu statement WHO, dan Indonesia kebetulan tidak melockdown, yang terkeras itu hanya PSBB dan itu hanya di Jakarta, berarti entah lucky blow, entah by design dan by accident, kita di dalam keadaan the right track. Ya, kita berada di track yang benar versi anjuran WHO. Karena WHO tidak menganjurkan ini di awal-awal pandemi. Jadi mematikan ekonomi, yang miskin akan tambah miskin karena penguncian alias lockdown itu. Nah, semoga ya data-data di Indonesia yang saya belum mengupdate
pertumbuhan ekonomi itu walaupun belum menggembirakan, tidak akan jatuh ke tingkat yang paling buruk. Ya, saya masih ingat ketika Kompas sebagai media yang saya masih menaruh rasa hormat, itu membuat headline, bersiap yang terburuk dan berharap yang terbaik. Ya, secara ekonomi semoga itu yang terjadi, karena ternyata kalau kita senyampang dan satu ide dengan WHO, walaupun itu di luar perencanaan kita tidak melockdown, itu ada benarnya, walaupun ada risikonya. Semarang sendiri, kota saya, Pak Wali, dengan segenap elemen masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, mungkin secara non formal, ya, memang PSBB saja tidak, hanya PKM, pembatasan kegiatan masyarakat, dan itu pun juga sangat dinamis. Bagaimana masyarakat itu bisa dikontrol 24 jam, kedisiplinannya dan keterbatasannya, radius geraknya, sehingga pelanggaran-pelanggaran disiplin, ya, keteledoran-keteledoran tertentu mudah dibayangkan akan terjadi di sana sini. Tetapi ini risiko yang harus kita terima sebagai sebuah konsekuensi yang semoga itu memiliki sebuah sudut yang lain. Di luar pelanggarannya, di luar keteledorannya, di sudut yang sini, di sudut yang sana, ini bernama mobilitas ekonomi. Mobilitas sosial yang masih berjalan dan membuat warga masih mungkin untuk bersosialisasi, mungkin untuk melakukan relaksasi karena silaturahmi, bertemu manusia, dan masih mungkin melunaskan hajat-hajat bekerja dan berekonomi. Ya, pabrik-pabrik kebetulan di sebelah ini, belakang kamera ini, ya, kamera handphone saya yang agak mahal, agak murah ini, itu adalah komplek industri. Sejak awal pandemi, komplek industri ini alhamdulillah, karena banyak saudara-saudara saya bekerja di dalamnya, keponakan-keponakan saya dan adik-adik saya bekerja di dalamnya, itu tetap beroperasi. Ini di hari-hari biasa, saya setiap melihat asap-asap mengepul itu, ada sentimen ekologis gitu ya, ada polutan, ada pencemaran, ada, walaupun saya lihat terukur. Tapi di hari-hari ini setiap ada asap mengepul itu, persepsi saya agak berbeda, khusus di hari-hari ini. Entah di hari-hari yang lain lagi ya. Jadi, ada kehidupan, ada kehidupan. Setiap saudara-saudara saya yang bekerja di komplek industri itu, sesekali saya kangen, saya pura-pura pesan apa yang mereka bikin, entah itu donat, entah itu sayur ini, sayur itu, karena mereka juga harus berakrobat. Tim domestik mereka juga harus berakrobat menambah penghasilan dan berjualan apa yang bisa mereka jual, berproduksi dengan ini itu. Saya tanyakan, mereka baik-baik saja, ya. Saya dengar memang ada pemutusan kontrak di sebagian kantor, tapi mereka termasuk orang-orang yang tidak diputus secara kontrak itu. Artinya dari yang diputus kontrak sampai yang di PHK, dibanding dengan yang masih bekerja, saya tidak tahu angkanya, tapi setidaknya tidak seluruhnya pemutusan kontrak dan PHK itu terjadi. Ya, ini tentu situasi yang menarik, yang ukurannya adalah ukuran kedaruratan di hari-hari ini. Ya. Jadi pandemi, politik, ekonomi sudah. Yang keempat, kita akan menimbang keadaan negara di hari-hari ini dari pilkada serentak yang akan berlangsung. Sebelum saya siaran ini, saya melongok YouTube-nya Mas Butet. Ya, beliau memiliki YouTube yang langsung agresif karena beliau mengundang tokoh-tokoh
penting kolega beliau. Terakhir saya melihat beliau makan pagi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dan statement Sri Sultan yang saya dengar itu di acara itu adalah, pilkada ini apakah mudah ya ketika sudah berkampanye itu menjaga jarak dan mencuci tangan. Kalau masker mungkin masih, begitu kata Sri Sultan. Tetapi kalau menjaga jarak, apakah mungkin? Kalau dengan kursi ditata masih mungkin kursi itu mengalami penjarakan. Tapi kalau sudah berdiri, apalagi ada musik, ada pidato-pidato, ada joget, wah. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengingatkan itu. Sangat masuk akal. Ya. Jadi adakah mungkin pilkada itu melangsungkan sebuah protokol kesehatan yang dikehendaki? Terus risikonya apa kalau itu berlangsung? Ya. Bisakah risiko itu dikurangi? Tetapi hikmahnya apa kalau itu berlangsung? Adakah hikmah itu juga akan membantu kesehatan sosial kita, juga kesehatan birokrasi kita dan kesehatan politik kita? Karena betapapun, walaupun mekanisme PLT pejabat sementara itu dimungkinkan, dan beberapa hal ketika seorang pejabat asli digantikan PLT itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau itu serentak di 27 wilayah itu, apakah memang tidak menimbulkan persoalan secara administrasi negara? Silahkan sampean beropini, ya. Dan jangan lupa pilkada itu selain kerumunan-kerumunannya juga ada dana yang bergulir, walaupun soal ini agak malu-malu kita katakan, tapi itu kan menjadi infus bagi kegiatan sosial. Yang kelima, sudah mulai azan ya. Sebentar lagi kita akhiri. Yang kelima adalah kepemimpinan. Menimbang keadaan negara lewat sudut pandang kepemimpinan. Kepemimpinan puncak tentu presiden. Apa yang Anda lihat dari kepemimpinan beliau, baik kekuatannya maupun kelemahannya? Berilah saran. Baik bakat-bakat kepemimpinannya maupun penghambat bakat-bakatnya itu. Ya, sampaikan dengan niat baik. Tentu presiden tidak sendirian, karena ada DPR. Tentu DPR pusat dan presiden tidak sendirian. Ada gubernur, ada bupati, ada wali kota. Ya, teman-teman, silahkan sampaikan saran-saran Anda di rubrik ini. Mari kita berkontribusi walaupun sebatas ide dan gagasan agar setidaknya ini menjadi doa. Sudah azan zuhur, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi saudara-saudaraku di zona waktu Indonesia bagian Barat. Doakan bangsa ini, doakan saudara-saudara Anda, pemimpin-pemimpin Anda dan masyarakat Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.